warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andriani, NIM 181220010. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ramania. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang pengertian sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM. Di sini saya bukan membahas tentang sumber daya manusia saja, tetapi kami membahas tentang desain pekerjaan, analisis pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen karyawan, seleksi karyawan, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Dan juga menjelaskan tentang manajemen karir, penilaian kinerja, kompensasi karyawan, keseimbangan dan kesehatan karyawan, serikat kerja, dan perundingan kolektif. Baiklah, saya sendiri akan membahas tentang materi pertama dan materi kedua. Materi pertama yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau disingkat MSDM yaitu salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. MSDM dapat diartikan sebuah proses yang memiliki bagian atas perencanaan, pemimpinan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sebuah pekerjaan, pengadaan, pengembangan, promosi, kompensasi, evaluasi, dan juga pembuatan keputusan kerja hingga mencatat tujuan yang telah ditetapkan atau suatu seni mengatur yang dilakukan orang lain. Dapat juga proses manajemen sumber daya manusia, yaitu staffing atau mengatur keanggotaan, evaluasi, penggantian dan kepuasan, pelatihan dan penasehat, membangun relasi, menciptakan kondisi aman dan sehat, atau mendalami masalah, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. Terdapat juga fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM, yaitu terbagi menjadi dua fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi manajerial, fungsi kedua yaitu fungsi operasional. Sedangkan fungsi manajerial ini terdapat menjadi 4 bagian, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penghargaan, dan pengendalian. Sedangkan sistem operasional yaitu pengadaan SDM, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, pemberhentian atau PHK. Di sini juga ditanyakan mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting. Ya, tentu saja penting, karena satu, agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Manajemen SDM mampu membantu perusahaan dalam memperbaiki kontribusi positif dan para tenaga kerja dan mengatur karyawan sulit dan kompleks. Sedangkan tujuan manajemen sumber daya manusia itu terbagi menjadi 4, yaitu tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan sosial, tujuan personal. Sedangkan di sini tujuan organisasional itu ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Sedangkan tujuan fungsional itu ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan sosial itu ditujukan untuk secara aktif dan sosial merespon kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan minimasi dampak negatif terhadap organisasi. Tujuan personal yaitu ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi desain pekerjaan dalam analisis pekerjaan. Pengertian desain pekerjaan yaitu desain pekerjaan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Desain pekerjaan ini merupakan jabatan atau perhubungan antara karyawan dengan organisasi. Sedangkan tujuannya yaitu memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan standar, pekerjaan permasyarakatan personal, perilaku manusia, dan alat-alat yang akan dipergunakan.
Di sini ada beberapa cara dalam mendesain pekerjaan, yaitu pilih pekerjaan yang akan diperbaiki, dapatkan semua data atau fakta mengenai pekerjaan tersebut, pertanyakan setiap rincian pekerjaan dari masing-masing bidang pekerjaan, hasilkan alternatif dan kembangkan metode kerja yang lebih baik untuk mendapatkan desain pekerjaan yang paling efektif dan efisien. Di sini terdapat juga 2 tujuan desain pekerjaan, yaitu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan organisasi, peralatan dan hubungan sosial serta perilaku. Sedangkan di sini ada juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan, seperti lingkungan fisik, jadwal kerja alternatif, aspek legislatif, pasar tenaga kerja, tetapi terdapat juga faktor-faktor lainnya seperti individu, teknologi, biaya atau anggaran, struktur organisasi, variabel dan internal. Di sini terdapat teknik desain pekerjaan. Teknik desain pekerjaan ini terbagi menjadi 4, yaitu simplifikasi pekerjaan, rotasi pekerjaan, pemekaran pekerjaan, pemerkayaan pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan simplifikasi pekerjaan. Simplifikasi pekerjaan yaitu suatu teknik desain pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Sedangkan rotasi pekerjaan yaitu teknik desain pekerjaan rotasi yang akan membuat seseorang pegawai secara sistematis berpindah dari suatu posisi ke posisi lainnya. Pemekaran pekerjaan yaitu suatu teknik desain pekerja dengan mengadakan perluasan kerja. Dan pemekaraan pekerjaan yaitu penambahan tugas dan tanggung jawab dari pegawai. Di sini yaitu pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan yaitu studi sistematis mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, atau informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar manfaat analisis pekerjaan. Manfaat analisis pekerjaan yaitu menetapkan baris rasional bagi struktur kompensasi, mengevaluasi bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan individual, merencanakan kebutuhan SDM di waktu akan datang, menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan lama atau baru, menempatkan karyawan pada pekerja sesuai keterampilannya, menetapkan standar prestasi kerja, merencanakan pengembangan karyawan potensial, membentuk revisi struktur organisasi, mengevaluasi bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan individual. Baiklah, sampai di sini presentasi yang saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Pratiwi. Saya akan mempresentasikan presentasi yang selanjutnya dari teman kita tadi. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM yaitu proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Manfaat perencanaan SDM. 1. Membantu mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dan berbagai kualifikasi di kemudian hari. 2. Bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. 3. Mengidentifikasi, memilih dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja. Proses perencanaan SDM. 1. Persediaan tenaga kerja saat ini. 2. Kebutuhan SDM di masa mendatang. 3. Perkiraan permintaan SDM. 4. Strategi dan implementasi pencarian SDM. Tujuan perencanaan SDM untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerja baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Faktor perencanaan SDM. Pertumbuhan, mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. 2. Perubahan, memiliki fleksibilitas agar bisa menemukan kebutuhan perusahaan dengan lebih baik.
3. Teknologi, merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Bab 4. Pengertian rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan yaitu serangkaian aktivitas mencari dan mengikat pelamar kerja dan motivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan. Sumber rekrutmen. 1. Eksternal, terbagi menjadi 5. 1. Lembaga pendidikan. 2. Teman atau anggota keluarga karyawan. 3. Lamaran terdahulu yang telah masuk. 4. Agen tenaga kerja. Dan 5. Perusahaan lain. Internal. 1. Promosi. 2. Transfer atau rotasi. 3. Pengkaryaan karyawan kembali. Metode-metode rekrutmen. 1. Iklan yang dicetak di koran lokal, nasional ataupun internasional. 2. Rekomendasi dari internal perusahaan. Karyawan perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan anggota keluarganya. Perusahaan penyedia tenaga kerja. Agen penyedia tenaga kerja untuk mengisi posisi lowongan. Proses dan tujuan rekrutmen. Menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja ataupun karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, dan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Keuntungan rekrutmen sumber internal. 1. Meningkatkan semangat kerja. 2. Jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian. 3. Mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. 4. Biaya pelatih lebih hemat. Kelemahan rekrutmen sumber internal. 1. Ada kemungkinan tidak cukup jumlah orang. 2. Senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam promosi sehingga karyawan yang benar-benar mampu tidak memiliki kesempatan untuk mengisi posisi lowongan kerja. 3. Orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagian bab 5 dan 6, yaitu bab 5 seleksi karyawan dan bab 6 itu orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Nah, jadi saya akan menjelaskan bab 5 yaitu seleksi karyawan. Pengertian seleksi karyawan itu yaitu seleksi adalah seseorang itu akan diseleksi oleh perusahaan atau tim dari orang dalam perusahaan untuk menyeleksi calon anggota atau calon karyawan dengan tujuannya yaitu supaya perusahaan itu akan lebih maju, juga itu mencari anggota yang benar-benar skillnya itu lebih tinggi atau lebih bagus dari karyawan lain. Tujuannya itu dari seleksi ini yaitu mendapatkan karyawan yang benar-benar mampu menyesuaikan diri atau bisa memenuhi syarat-syarat dalam perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih maju atau bisa membawa perusahaan bersaing atau lepas landas dengan perusahaan lain-lainnya. Proses seleksi itu ada dua, yaitu 1. Kuantitas jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Ada lagi yaitu metode pengadaan seleksi, yaitu ada 2, yaitu 1. Metode non ilmiah. Metode non ilmiah itu seleksi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria, tetapi hanya didasarkan dengan perkiraan dan pengalaman saja. 2, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah itu yaitu pengembangan seleksi ilmiah dengan mengadakan analisis cermat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 6 yaitu orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi adalah pengenalan adaptasi lingkungan baru untuk calon anggota baru. Jadi bisa dikatakan pengembangan untuk
pengenalan bagi karyawan baru yang memiliki atau memberikan informasi kepada mereka tentang perusahaan itu seperti apa atau bagaimana cara kerjanya gitu. Terus pelatihan adalah aktivitas bentuk kerja nyata dari orientasi tersebut ya. Jadi pengetahuan perusahaan itu bisa lebih tahu gitu calon anggota ini skillnya gimana gitu dengan pelatihan, sesuai atau tidaknya itu dengan lowongan pekerjaan atau lamaran pekerjaan itu dia misalkan di bidang teknik gitu, dia bisa atau tidak. Tujuannya diadakan pelatihan yaitu karena perusahaan ingin mengetahui atau dia ingin melakukan perubahan dalam perusahaannya itu sehingga tujuan perusahaan itu tetap tercapai. Pengembangan adalah bentuk pelatihan yang diberikan organisasi yang menghasilkan atau memperlihatkan keterampilan dan pengetahuan. Tujuannya itu yaitu untuk membantu karyawan dalam peningkatan skill mereka, terus juga pengembangan pribadi mereka. Ya, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya B.J. Yono. Saya akan membawakan sebuah materi. Materinya adalah manajemen karir. Manajemen karir adalah proses untuk membuat karyawan dapat memahami dan mengembangkan dengan lebih baik keahlian dan minat karir mereka dan untuk memanfaatkan keahlian dan minat dengan cara yang paling efektif. Pedoman dalam manajemen karir. Yang pertama, hindarkan kejutaan ke realitas. Yang kedua, berikan pekerjaan awal yang menantang. Yang ketiga, berikan tinjauan pekerjaan yang realistis dalam perekrutan. Yang manfaat perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan karir. Mengembangkan karir memberikan petunjuk tentang siapa di antara para pekerja yang wajar dan pantas untuk dipromosikan di masa depan. Yang kedua, perhatian yang lebih besar dari bagian kepegawaian terhadap pengembangan karir para anggota organisasi, menumbuhkan loyalitas yang lebih tinggi dan komitmen organisasional yang lebih besar di kalangan pegawai. Pedoman dalam manajemen karir. Yang pertama, hindarkan kejutaan realitas. Berikan pekerjaan awal yang menantang. Berikan tinjauan pekerjaan yang realistis dalam perekrutan. Bersikap menuntut. Adakah rotasi pekerjaan dan pelacakan pekerjaan. Tingkatkan penilaian prestasi yang berorientasi pada karir. Dorongan aktivitas perencanaan karir. Proses manajemen karir, eksplorasi karir, pengembangan tujuan karir, sistem politik. Dan terakhir, perencanaan karir. Yang pertama, perencanaan karir adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan jalur karir untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan karir mempunyai langkah-langkah tersebut. Yang pertama, menilai diri sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Dan yang terakhir, melaksanakan rencana-rencana. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Sari, NIM 1812200025. Saya akan mempresentasikan penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Dengan kata lain, penilaian kerja ini dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian, dan pertumbuhan seorang karyawan. Tahap-tahap penilaian kinerja. 1.
menetapkan standar kinerja. 2. Mengkomunikasikan standar kinerja yang diharapkan kepada karyawan. 3. Mengukur kinerja yang nyata. 4. Membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditentukan. 5. Diskusikan hasil penilaian dengan karyawan. 6. Mengambil tindakan korektif. Selanjutnya, kompensasi karyawan. Kompensasi karyawan untuk memberikan penghargaan atau pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung yang berbentuk uang atau barang terhadap karyawan yang bersangkutan, atau bentuk imbal jasa dari perusahaan. Prinsip kompensasi ini adil, layak, menyesuaikan dengan tanggung jawab dan prestasi karyawan tersebut. Bentuk-bentuk kompensasi: 1. Upah atau gaji. 2. Insentif. 3. Tunjangan. 4. Fasilitas. Adapun jenis-jenis kompensasi yaitu: 1. Kompensasi secara langsung, gaji, upah, bonus, dan komisi. 2. Kompensasi secara tidak langsung seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, dan tenaga kerja. 3. Kompensasi non-finansial. Kompensasi berupa pekerjaan yang menarik, pengakuan, dan kinerja yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Hidayat. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu keselamatan kerja dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena dapat terjadinya suatu kecelakaan karena tidak hanya merugikan karyawan tetapi juga merugikan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengandalkan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui penyiapan prosedur operasi standar yang menjadi acuan dalam kerja. Yang sebagaimana manajemen sebagai salah satu ilmu yang mencakup aspek sosial dan esak sangat bermanfaat dalam mengelola keselamatan kesehatan kerja, baik dari segi perencanaan maupun pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang berikutnya yaitu tujuan utama dan kesehatan keselamatan kerja adalah agar karyawan atau pegawai di sebuah institusi mendapatkan kesehatan yang secara optimal mungkin sehingga mencapai produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Sedangkan tujuan keselamatan kerja adalah agar karyawan di sebuah institusi bebas dari segala kecelakaan akibat kerja atau gangguan-gangguan yang lain sehingga menurunkan bahkan menghilangkan produktivitas kerja. Untuk itu, maka diperlukan kondisi kerja yang kondusif, terwujudnya derajat kesehatan serta terhindarnya kecelakaan kerja bagi karyawan. Manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan-kecelakaan kerja bagi karyawan, penyakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan, kualitas kerja para pekerjanya. Oke lah, berikutnya materi yang selanjutnya yaitu materi yang ke-12 yang akan saya sampaikan lagi. Materi yang berikutnya yaitu tentang serikat pekerja. Adalah suatu organisasi yang dapat dibentuk oleh pekerja. Dari pekerja yang dibentuk untuk bekerja maupun bertujuan untuk melindungi pekerja, memperjuangkan kepentingan pekerja, serta merupakan salah satu dalam bekerja bersama dengan perusahaan. Yang kedua yaitu tujuan serikat pekerja. Menjamin dan meningkatkan standar hidup dan status ekonomi anggotanya, meningkatkan dan menjamin keamanan individual dari ancaman dan situasi yang muncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi, atau keputusan manajemen. Strategi pekerja yang terorganisasi untuk gerakan yang lebih kuat dapat dibagi beberapa macam. Yang pertama, yaitu anggota serikat pekerja yang ditempatkan secara strategis, pentingnya jabatan yang dipegang. B. Yaitu mengorganisasi beberapa perusahaan besar pada saat yang sama,
CIIU di Ushon mengorganisasikan para petugas kebersihan di beberapa perusahaan besar saat yang sama. C yaitu memperluas pengaruh serikat pekerja. Salah satu taktik serikat pekerja yang berjalan secara efektif adalah memberikan tekanan kepada pengguna akhir produk perusahaan dengan tujuan memperoleh upaya pengorganisasian yang sukses. Yaitu yang D, keterlibatan politik. Dengan politik AFSEL CIO adalah COVE dibentuk tahun 1955 dengan tujuan untuk mendukung para politisi yang bersahabat terhadap terbentuknya pekerja terorganisasi. Union salting adalah proses melatihnya para organisator serikat pekerja yang untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dan setelah diterima berupaya untuk menarik karyawan untuk bergabung dalam serikat pekerja. F yaitu membanjiri masyarakat adalah proses di mana serikat pekerja memenuhi masyarakat dengan para organisator untuk membidik bisnis tertentu. G. Kampanye kesadaran publik meliputi manuver pekerja. Selain memogokkan atau perorganisasian, kampanye yang diarahkan untuk menekan pemberi kerja agar melakukan perbaikan gaji, tunjangan, dan sejenisnya. H. Yaitu menggalang dana pengorganisasian. Untuk mendorong para karyawan bergerak bersama, AFL-CIO sering meminta para anggota yang meningkatkan dana pengorganisasian. Yang berikutnya, prinsip-prinsip tugas dan fungsi serikat kerja. Yang pertama, dibentuk secara demokrasi dari pekerja, oleh pekerja, dan untuk pekerja. Yang kedua, yaitu harus tunduk kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, didirikan dalam rangka untuk melindungi, memperjuangkan, dan meningkatkan kesejahteraan para anggota. Yang keempat, yaitu bersifat mandiri, profesional, dan bertanggung jawab. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi kami dari kelompok 1. Saya Randy Hidayat, mewakili kelompok 1. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah SWT. Dan terima kasih untuk Bapak dosen kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.